Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin was-sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwah sayyidina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Fatih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi والحبيب نور بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد الله دار عبد الله بن الحمد صاحب الرادي dari Syekhina Murabbi Rahimah Al-Habib Abdurrahman Ahmad Segab dari Syekh Muhammad Al-Qadar Al-Lama Syekh Abdurrahman Mustaqim Sulihim Qafut sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Isti'mali as-siwaki lis-shaimi ba'da az-zawali al-mubahu huwa alladhi yastawi fi'luhu wa tarkuhu la thawaba fihi wala iqaba wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haramu, ini yang disebut dengan hukum taklifi. Jadi hukum dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan hukum taklifi. Yang kedua ada yang disebut dengan hukum wad'i. Jadi ada dua hukum dalam agama Islam. Ada yang disebut dengan hukum taklifi, ada yang disebut dengan hukum apa? Hukum wad'i. Ada dua itu. Jadi yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Taklifi ini hukum yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, disebut dengan hukum taklifi. Jadi ada dua hukum dalam agama Islam. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum tadi apa? Wad'i. Itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Taklifi adalah hukum yang Allah bebankan kepada orang Islam, disebut dengan taklifi. Allah disebut dengan mukallif, Tuhan yang membebankan hukum. Kemudian kita selaku hambanya disebut dengan mukallaf, hamba yang dibebankan hukum oleh Allah. Jadi ada hukum, pembagian hukum dalam hukum agama. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang Allah bebankan kepada orang Islam, disebut dengan hukum taklifi. Allah sebagai Tuhan yang membebankan hukum disebut dengan apa? Mukallif. Sementara semua hamba yang dibebankan hukum oleh Allah maka disebut dengan apa tadi? Mukallaf. Jadi ada mukallif, ada mukallaf, ada hukum taklifi. Jelas ya? Jadi ada hukum taklifi, ada hukum apa lagi tadi? Wad'i. Udah pada makan semua kan? Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i itu. Kalau hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam. Kemudian Allah Tuhan yang membebankan hukum kepada orang Islam disebut dengan mukallif. Orang Islam, hamba-hamba Allah yang dibebankan hukum oleh Allah disebut dengan apa? Mukallaf tuh. Jadi ada mukallif, ada mukallaf tuh. Hukumnya disebut dengan hukum taklifi. Jelas ya? Jadi hukum agama ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi ini di sini pengarang Al-Habib Abdurrahman bin Sagab As-Sagab radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau menyebutkan ada haram, kemudian mandub, kemudian makruh, kemudian mubah. Disebutkan oleh beliau yang pertama haram, yang kedua mandub,
yang ketiga makruh, yang keempat mubah. Jadi ini pembagiannya adalah pembagian hukum taklifi. Yang pertama adalah haram, yang kedua mandub atau muraghhabun fihi atau sunnah, sama tuh. Jadi kalau dibilang mandub sama dengan apa itu? Sunnah. Sama dengan tadi apa? Muraghhabun fihi. Jadi ada mandub, ada sunnah, ada muraghhabun fihi. Jadi hukum taklifi ada di sini disebutkan oleh pengarang. Pertama haram, yang kedua mandub, yang ketiga makruh, yang keempat mubah. Lu kelewatan nih halaman 3 ya. Pantas tuh. Ya, langsung 4 ya, lengkap ya. Dari awal ulang dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu fil ahkamis syar'iyyati. Al-ahkamus syar'iyyatu. Al-ahkamus syar'iyyatu khamsatun wahiyya al-fardu wal haramu wal mandubu wal makruhu wal mubahu. Al-fardu huwa alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi hukum syariat ini, pelajaran yang pertama mengenai hukum syariat tuh. Jadi hukum syariat dibagi menjadi tadi berapa tuh? 2. Yang pertama disebut dengan apa? Hukum taklifi. Yang kedua disebut dengan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan oleh Allah kepada orang Islam. Allah Tuhan yang membebankan hukum kepada hambanya yang Islam disebut dengan apa? Mukallif. Hamba-hambanya yang Islam yang dibebankan hukum oleh Allah disebut dengan mukallaf tuh. Makanya ada istilah nanti mukallaf, bukan muallaf, lain. Ada mukallaf, ada muallaf. Kalau mukallaf, hamba Allah yang Islam dibebankan hukum oleh Allah. Nah, ini hukum syariat. Al-Habib Abdurrahman bin Segab As-Segab radhiyallahu anhu wa rahimahu, beliau mengatakan al-ahkamus syar'iyyatu khamsatun. Hukum syariat itu ada berapa itu? Ada 5. Oh, tadi kan 4 ya. Anda tadi bingung tuh. Jadi hukum syariat itu ada 5. Wahiyal fardu. Yang pertama fardu. Wal haramu, yang kedua haram. Wal mandubu, yang ketiga mandub. Kalau dibilang mandub nanti ada istilahnya tadi apa itu? Sunnah atau muraghhabun fihi itu. Jadi ada mandub, ada sunnah, ada muraghhabun fihi. Yang keempat wal makruhu, yang keempat makruh. Wal mubahu, yang kelima mubah. Jadi hukum syariat yang masuk dalam kategori taklifi ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau sunnah atau muraghhabun fi, yang keempat makruh, yang kelima
Mubah tuh, jelas ya. Jadi hukum syariat yang disebut dengan hukum syariat yang masuk dalam bagian hukum syariat taklifi ini ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau sunnah atau muraghabun fi. Kemudian yang keempat tadi apa tuh? Makruh. Yang kelima mubah. Jelas ya? Ini orang sini. Orang sini. Nah. Jadi yang hukum syariat itu ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau sunnah atau muraghabun fi. Yang keempat makruh, yang kelima mubah tuh. Nah, sekarang yang disebut dengan fardu itu apa itu? Al-fardu huwa alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardu adalah huwa alladhi yuthabu ala fi'lihi, adalah pekerjaan yang diberi pahala atas mengerjakannya. Fardu diberi pahala atas mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa atas meninggalkannya itu. Jadi fardu adalah diberi pahala atas meninggalkannya dan disiksa atas apa? Atas meninggalkannya. Jadi kalau ngerjain ada pahala, kalau ninggalin situ ada apa itu? Ada siksaan. Itulah yang disebut dengan apa itu? Fardu. Jadi fardu adalah huwallazi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardu adalah yang diberi pahala atas mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya itu. Aqsamul fardi, bagian-bagian fardu. Yanqasimul fardu ila qismaini. Fardu itu terbagi 2 bagian. Fardu ainin, yang pertama fardu ain, wa fardu kifayatin. Yang kedua fardu apa tuh? Kifayah tuh. Jadi ingetin tuh urutan tuh. Yang pertama hukum syariat. Hukum syariat terbagi 2. Ada hukum yang disebut dengan apa? Taklifi. Yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Allah Tuhan yang membebankan hukum kepada hambanya yang Islam disebut dengan mukallaf. Sementara orang Islam yang dibebankan hukum oleh Allah disebut dengan mukallaf. Nah, hukum taklifi ini dibagi menjadi berapa bagian? Berapa bagian tuh? 5 bagian. Yang pertama fardu, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau sunnah atau muraghabun fi, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Jelas tuh ya. Kemudian keterangan yang sekarang itu yang disebut dengan fardu itu apa? Yang disebut dengan fardu adalah diberi pahala atas mengerjakannya dan disiksa atas apa? Meninggalkannya. Gampangnya, kalau kita ngerjain maka dapat apa itu? Pahala. Kalau kita tinggalin maka dapat dosa atau disiksa. Jelas ya? Nah, sekarang bagian daripada fardu. Fardu itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan fardu apa? Fardu ain. Yang kedua disebut dengan fardu kifayah. Nempel di otak ya, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah kagak nempel kali. Ini siapa namanya? Muhammad Fadli. Besok bawa buku ya, nyatet ya. Kalau sekarang di tangannya tutup gini. Buku belum ngaji, ya. Buku. Jadi fardu itu dibagi menjadi Bang Dobol ya. Pandok. Adem pantas ada.
Jadi fardu itu tadi apa tuh? Fardu diberi pahala atas mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya. Jelas tuh ya. Kemudian fardu dibagi menjadi berapa bagian? Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ada black nggak? Black ada. Oh ada black. Gonggi ada. Oh iya ada gonggi. Siapa sih? Jali mana Jali? Jali nggak ada Jali. Oh kerja apa ngomong ngaji? Ngomong ngaji kan. Jadi fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi kalau dibilang fardu berarti diberi pahala atas apa tadi itu? Mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya. Nah fardu ini dibagi menjadi berapa tadi itu? Dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jelas ya Black ya? Black jelas ya? Itu Black tuh yang bergonggi. Itu kata Bang Husein gobol. Kiri namanya. Bang Husein bilang gobol. Jadi ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah sekarang yang disebut dengan fardu ain itu apa? Al-fardul ainiyu huwa alladhi yajibu fi'luhu ala kulli mukallafin. Fardu ain adalah yang wajib dikerjakannya atas setiap mukallaf. Ada dua itu tadi itu. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Tuh, yang satu pakai kaf, yang satu pakai apa tuh? Ini Hamzah. Mereka makan tahu sih. Hamzah. Yang satu pakai apa tadi tuh? Kaf. Yang satu pakai Hamzah. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Beda itu. Kalau mukallaf ini yang maksudnya mukallaf, orang yang akil, yang berakal, kemudian baligh. Jadi orang yang dibebankan hukum oleh Allah, orang Islam yang dibebankan hukum oleh Allah. Tadi hukum yang 5 itu fardu, haram, sunnah atau mandub atau muraqabun fi, makruh, kemudian mubah. Itu orangnya kalau sudah berakal. Orang gila kagak. Kemudian misalnya orang gila nggak sembahyang, nggak apa-apa ya, orang gila. Makanya kalau pengen nggak sembahyang apa ya? Gila dulu. Aneh gila nih sekarang nih gitu, nggak sembahyang. Jadi yang dibilang mukallaf pertama apa tuh? Berakal. Yang kedua baligh betul. Anak kecil nggak sembahyang, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Udah jenggot udah perubahan lagi. Kalau sembahyang boleh nggak? Nggak boleh. Selebotin yang kayak gitu tuh. Tahu nggak selebot ya? Selebot tuh di gesperin pakai apa itu? Gesper yang hijau gede, selebot disebutnya itu. Jadi bukannya melayang, bukan, terbang, ditabuk. Disebut dengan mukallaf. Jadi mukallaf tadi apa tuh? Pertama berakal, yang kedua baligh betul. Jadi fardu ain ini adalah yang wajib dikerjakannya atas setiap orang yang apa? Yang mukallaf tuh. Contohnya apa? Mithlus shalawatil khamsi. Contohnya sholat yang 5 waktu tuh. Dari subuh, kemudian zuhur. Bukan zohor, bukan. Bukan lohor. Kalau zohor, punggung artinya. Tuh. Kalau ada orang yang niat pas Allah, aku niat sholat fardu zohor. Salah enggak tuh? Salah. Zohor tadi artinya apa? Punggung. Berarti aku niat sholat fardu apa? Ada sholat punggung? Nggak ada. Allah, masukin nih hati-hati kita. Aku niat sholat fardu apa? Zuhur. Apalagi lohor, nggak ada lohor. Yang ada zuhur. Usolli fardu zuhri itu. Jadi kalau pas kita niat Allah, masuk niat di hati kita. Usolli fardu zuhri, atau boleh pakai bahasa Indonesianya itu. Aku niat sholat fardu apa? Fardu zuhur. Bukan zohor ya, bukan lohor tuh. Kalau zohor tadi mananya itu apa tuh? Punggung tuh, beda tuh. Kalau usolli fardu zuhri, aku niat sholat fardu punggung, mana ada. Makanya nggak sah hukumnya tuh. Jadi pas Allah masuk niat di hati,
Aku niat sholat fardu zuhur. Jadi contoh kerjaan yang fardu ain wajib dikerjakan atas setiap yang mukallaf. Tadi mukallaf pertama berakal, yang kedua baligh tuh. Kalau berakal kemudian baligh, maka fardu ain hukumnya wajib untuk mengerjakan. Tadi contohnya sholat yang berapa tuh? 5 waktu. Subuhnya wajib, zuhurnya wajib, asarnya wajib, maghribnya wajib, isyaknya wajib. Kan subuh cuma 2 rakaat sebentar. Kemudian zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya takut lupa. Makanya tanya lagi, takut lupa nanti. Kalau subuh 3 lagi, maghrib 2. Habis ngegelek. Subuh 3. Di sini sih gak ada gelek, gak ada. Kamu perempuan paling. Jadi ada fardu ain ya. Jadi fardu ain yang wajib dikerjakan atas setiap apa? Mukallaf. Tadi contohnya sholat yang berapa waktu tuh? 5 waktu tuh. Fardu ain tuh hukumnya tuh. Yang berakal, yang baligh tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak sholat, kita baik sangka bisa dia gila, bisa dia apa? Anak kecil. Dibilang gila, ame duit kenal. Dibilang kecil, jenggot oleh pada hobi semua. Kita baik sangka gimana? Jadi gitu. Jadi sholat yang fardu ain adalah hukumnya wajib. Wajibnya masuk kategori apa? Fardu ain. Wajib dikerjakan atas setiap orang yang apa? Yang mukallaf tuh. Jadi mukallaf berakal. Yang kedua adalah baligh. Jelas ya? Jadi ada fardu, kemudian fardu dibagi menjadi 2 bagian. Ada fardu ain dan yang kedua ada fardu kifayah. Yang kedua al-fardul kifaiyu. Fardu kifai. Sering kita bilang fardu kifayah tuh, ya. Di sini disebutin fardu kifai. Al-fardul kifaiyu, fardu kifai atau fardu kifayah, huwa alladhi yajibu fi'luhu ala jami'in. Adalah yang wajib dikerjakannya atas semua. Artinya semua orang yang mukallaf wajib untuk mengerjakannya. Wa idza fa'alahu wahidun minhum, apabila sudah dikerjakan oleh satu orang dari mereka, kafa, maka cukuplah. Jadi hukumnya wajib untuk semua. Contohnya apa? Mithlus sholati 'alal mayyiti. Contohnya seperti salat mayit, sholatul janazah. Takbirnya berapa ya? Takbirnya 4 atau 5? Terlima lagi. Hah, 4 atau 5? Pakai ruku lagi kan. Pakai ruku. Ditanya, "Kalau kenapa pakai ruku?" Ini banyakkan dosa. Wah, nggak ngerti. Jadi imam. Nggak pakai ruku, ada enggak? Orang gitu. Nggak pakai ruku. Takbirnya berapa itu? 4 atau 5? 4. Ntar insya Allah ya, pelan-pelan ya. Jadi disebut dengan sholat mayit atau sholatul janazah, hukumnya fardu apa? Fardu kifayah atau fardu kifai. Wajib dikerjakan atas semua orang yang mukallaf. Tapi kalau seandainya satu aja udah bisa, udah ngerjain, maka cukup hukumnya tuh. Artinya bagaimana cukup tuh? Gugur untuk kewajiban satu kampung. Sekampung ada satu orang yang bisa, udah cukup. Sekampung ada satu orang yang bisa, cukup sholatul janazah dikerjakan oleh satu orang tuh. Jadi ada fardu ain, ada fardu apa? Kifayah tuh. Fardu kifayah yang wajib dikerjakan atas semua mukallaf. Tapi kalau seandainya sudah dikerjakan oleh satu orang mukallaf, maka sah dan cukuplah. Artinya bagaimana? Gugur kewajiban untuk siapa? Untuk orang satu kampung. Tapi kita per orang wajib belajar, wajib tahu tuh.
Per orang hukumnya apa? Wajib tahu fardu ain. Tapi nanti pas prakteknya sekampung cuma 1 orang doang yang sholatin, maka hukumnya sah dan sudah menggugurkan kewajiban 1 kampung. 1 orang doang yang datang ke masjid ke musola gitu. Emang ada orang pelit, 1 orang doang sembahyang. Ada sembahyang. 1 orang doang. Allahu Akbar 4 orang. Yang di luar amin. Sah nggak tuh? Sah. Gugur nggak tuh kewajiban sekampung? Gugur tuh. Jangan pelit. Karena mau sembayangin ntar mati. Diri lo. Suruh diri. Udah mati suruh diri. Tuh fardu kifayah begitu ya. Ada fardu ain, ada fardu apa? Fardu kifayah. Ulang lagi tuh. Tadi hukum syar'i ada 2. Ada hukum apa tadi? Taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi, hukum yang dibebankan oleh Allah kepada. Kemudian hukum taklifi ini Allah sebagai Tuhan yang membebankan hukum kepada hamba yang Islam, yang Muslim disebut dengan apa? Taklif. Kemudian hamba yang Islam, hamba yang Muslim yang dibebankan hukum oleh Allah disebut dengan mukallaf. Hukum taklifi ini dibagi menjadi berapa bagian tadi? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mandub. Boleh bilang mandub, boleh bilang lagi sunnah atau raghabun fi. Yang keempat, makruh. Yang kelima, ada. Kemudian rinciannya fardu. Yang disebut dengan fardu diberi pahala atas apa? Menunaikannya. Disiksa atas apa? Menunaikannya. Bagian fardu dibagi menjadi berapa bagian tadi? 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain apa yang disebut dengan itu? Fardu ain yang wajib dikerjakannya atas setiap mukallaf. Contohnya tadi apa? Sholat yang 5 waktu. Yang kedua fardu apa? Kifayah atau fardu kifai. Artinya apa itu? Yang wajib semua, tapi apabila dikerjakan 1 orang diukur kewajiban buat seluruhnya. Contoh jadi apa tuh? Sholatul mayyit. Jelas ya? Jam berapa sekarang tuh? Yang sholat ada jam. Yang sholat ada jam. Sholat ada jam benar. Jam berapa sekarang? Jam 9. Sholat nggak ada jam. Bang Gobor sholat nggak ada jam. Besok fotokopi jam. Fotokopi taruh buat formalitas. Tapi terawih itu bikin nggak terawih? Bikin nggak terawih sini? Bikin. Oh, bikin banyak orangnya. Oh, itu rasanya ya. Oh, orang sini serem-serem mau. Serem-serem namanya. Black Donggi. Itu bonus namanya. Serem banget bonus. Belanja opek. Opek bonus. Seumuran itu double seumuran. Wah, seumuran banget. Oke tuh aneh tuh. Padahal bidaan dia, begitu banyak dia. Jadi kalau semakin nggak punya duit, semakin makin tua. Itu berarti kalau pengen bedain temen sama yang tuaan muda, lihat ini yang tuaan nih, ketahuan nih. Gitu kan. Seger banget nih, muda banget, ketahuan duitnya ada. Biar minta gitu, kayak Bonggi minta apa. Kita tua namanya double ente.
udah nanti. Kenapa tuangannya? Muridnya dobol. Muridnya bagus pada insaf. Jelas ya gitu ya. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum dari apa? Taklifi. Kemudian yang kedua adalah haram. Tuh. Yang kedua adalah haram. Yang disebut dengan haram adalah huwallazi yu'aqabu ala fi'lihi. Haram tuh. Haram yang disiksa atas mengerjakannya. Kalau tadi fardu diberi pahala atas mengerjakannya. Kalau haram disiksa atas mengerjakannya. Wa yuthabu ala tarkihi, dan diberi pahala atas apa? Meninggalkannya tuh. Kalau haram begitu tuh. Kalau haram kebalikan dari apa tuh? Dari fardu. Kalau tadi fardu diberi pahala atas mengerjakannya, disiksa atas apa? Meninggalkannya tuh. Kalau haram disiksa atas apa? Mengerjakannya, diberi pahala atas meninggalkannya. Contohnya apa itu haram? Mithlul kadibi. Contohnya dusta, bohong. Tuh nggak boleh tuh kita tuh bohong, dusta tuh. Ada bilang ada, kagak bilang kagak itu. Hitam bilang hitam, jangan bilang putih. Marah dibilang hitam, putih. Lo bohong namanya. Pikir. Iya, haram nggak boleh ngomongnya. Mana hitam. Jadi nggak boleh bohong gitu itu. Ganteng bilang apa? Ganteng. Jelek bilang apa? Ada kayak begitu? Nggak. Ganteng semua. Bonus kalau ngaca, wah. Double salah sama gue. Jauh. Double little cup. Bonus di sini jauh. Jadi haram gitu ya, disiksa atas apa tuh? Mengerjakannya. Kemudian diberi pahala atas apa tuh? Meninggalkannya. Contoh tadi apa? Bohong atau dusta tuh. Yang kedua, wa'akli amwalin nasi. Makan apa itu? Makan harta orang tuh. Bukan dimakan duit, bukan. Makan harta orang bukan makan duit, bukan dia makan duit lagi. Segila. Bukannya haram, gila. Duit orang yang bukan hak kita ambil tuh, itu namanya makan harta orang tuh. Hukumnya apa tuh? Haram, nggak boleh. Sama kayak bikin santunan anak-anak yatim tuh. Di proposalnya santunan anak-anak yatim. Pas kenyataannya di situ ada anak duafa, di situ ada anak yang bukan yatim. Perlu diketahui tuh, kalau bikin santunan anak-anak yatim, yang disebut dengan yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya udah nggak ada, meninggal. Yang kedua, anak ini belum mencapai usia baligh. Bukan udah yang bangkotan, bukan. Yang udah SMP udah balik tuh. Yang masih kecil, yang masih SD tuh. SD biasanya kelas 5 tuh belum balik tuh. Jadi yang pertama tadi bapaknya meninggal. Yang kedua apa? Ini anak belum apa? Belum balik itu. Di situ ada kesunahan kita untuk nyantunin. Sunnah caranya bagaimana tuh? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dia mengajarkan tuh. Yang dibilang tata cara mengusap anak yatim kepalanya bagaimana? Sunnah dimulai dari belakang tuh. Nanti ente kalau pengen kasih duit ke anak yatim jangan langsung kasih. Sunnah usap dari belakang. Dari belakang terus kemana tuh? Ke depan. Jangan diusap doang, jangan. Dikasih apa tuh? Dikasih ampau tuh. Ada duitnya tuh. Cat diusap aja. Matakan rambutnya. Cari yang tebal rambutnya, cari yang banyakan tuh. Jadi setiap rambut yang nempel di tangan orang yang usap, sebegitulah pahala yang Allah berikan kepadanya itu. Jadi sunnahnya demikian. Cari yang rambutnya apa? Yang tebal. Jangan kayaknya botak gini, jangan. Kalau botak kita kan. Double mana sama botak. Jadi sunnah begitu ya. Anak yatim sunnah diusap dari mana tuh?
dari belakang ke depan, sunnah tuh, kemudian kasih tuh. Nah ini nggak boleh kalau di situ ada anak duafa, sementara di proposalnya santunan anak-anak yatim, itu duit nggak boleh kasih anak duafa, kan suka ada tuh. Atau anak yatimnya udah bangkotan, udah punya Android, dikasih Samsung lagi, ada handphone Samsung. Ya Allah, handphone Samsung, keren doang, nggak ada datanya, nggak ada. Pulsanya entek, pulsanya nggak ada. Opik sih cakep handphonenya, ada apa? Kotanya ada, pulsanya juga ada, minta mesan, hotspot. Aset kagak. Udah kelar saja, udah kelar, udah ngasih saja udah. Kemarin lagi pas ada telepon, tang 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 tang. Banyak ngutang, modal KTP dong. Jadi nggak boleh tuh ya, kalau seandainya ada anak yang bukan yatim atau yatim tapi udah bangkotan, udah balik, nggak boleh tuh. Jadi mesti kasihnya kepada siapa tuh? Anak yatim. Pertama anak yatim yang bapaknya udah meninggal. Yang kedua ini anak belum ada, belum balik. Itu begitu kategorinya tuh. Kemudian kesunahannya pusat dari mana tuh? Dari belakang ke depan. Ada anak yatim tapi udah balik, jangan dikasih. Cari anak yatim yang masih ada, yang masih kecil tuh. Tapi jangan emaknya yang cakep, bones jangan. Emaknya cakep ya. Yo lagi. Salah. Aduh ada saingan. Itu berapa umurnya? 42, masih muda ya. Alhamdulillah udah ngaji ya. Alhamdulillah. Yoi, tambahin yoi pace. Jadi yang seluruhan ente, dobol, jali semur jali. Bang Husen oh, Bang Husen bukan Tuhan. Bang Husen. Oh. 50. Mabuk kali. Yang habis cimeng ngaji. Habis cimeng ngaji. Tapi orang sini nggak ada insya Allah. Bonus seger. Kalian tahu orang cimeng nggak tahu. Jelas ya, haram tadi begitu ya. Jadi haram itu disiksa atas apa tuh? Mengerjakannya. Diberi pahala atas apa? Nah, tadi contohnya dusta atau bohong. Yang kedua tadi apa tuh? Makan duit orang, makan harta orang-orang itu, maka hukum haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni
يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.